Ya, pada kesempatan kali ini kita mau mereview casing ini, yaitu Infinity Vesta. Infinity Vesta ini sendiri adalah salah satu casing yang memiliki dual tempered glass dengan harga yang paling murah di kelasnya. Dan bisa kita lihat sendiri kalau sini tempered, sebelah sana tempered juga. Jadi kalau yang suka sama casing model-model yang eye catching atau yang model-model kekinian yang bisa terlihat nyala dari depan dan dari samping, kita bisa lihat dalamnya. Ini adalah salah satu casing termurah yang memiliki kapabilitas seperti itu. Let's check it out. Di sini dapat kita lihat pada bagian depannya terdapat kaca tempered, bagian sisi kanan kaca tempered, dan sebelah kirinya plat besi yang terdapat bagian area cembung di mana kita bisa meletakkan kabel manajemen. Memang tidak besar, tapi at least kita bisa menatanya di bagian cembung tersebut. Pada bagian depannya sendiri terdapat full kaca tempered, dan di sini dapat kita lihat menerawang bahwa ada 3 buah fan berwarna putih yang di waktu menyala bisa berwarna biru. Memang bukan bisa warna-warni, tapi at least dia sudah bisa menyala. Pada bagian sisi kiri casing ini terdapat bagian plat besi, di mana terdapat area cembung di plat besi ini tempat kita meletakkan kabel manajemen. Untuk membuka plat ini, jika kita putar baut bagian atas dan bagian bawah, lalu kita geser platnya, dan terbukalah bagian sisi samping kiri ini dan nampak seluruh bagian jeruan dari casing ini. Terdapat berbagai lubang yang nantinya digunakan untuk jalur untuk menyembunyikan kabel ke area belakang. Di bagian sisi satunya terdapat bagian dimana yang full tempered glass. Di sini kita sangat mudah untuk melepasnya. Kita tinggal copot keempat buah baut yang ada di tempered glass ini tanpa menggunakan obeng plus, hanya kita putar secara manual saja, sangatlah mudah. Lalu kita tarik tempernya keluar dan hanya akan terlihat seluruh bagian dalam dari casing ini, di mana terdapat tempat untuk meletakkan PSU, motherboard, dan tempat lubang-lubang untuk menyembunyikan kabel ke area belakang. Untuk bagian depannya sendiri pun juga full temper, dan di sini terdapat 4 buah baut juga yang kita melepasnya sangat mudah, tidak perlu menggunakan obeng, hanya diputar manual saja, dan nanti kita tinggal tarik keluar tempernya. Dan lalu akan kita lihat bahwa di dalamnya terdapat 3 buah fan yang sudah built-in berwarna putih, yang ini kalau kita nyalakan otomatis berwarna biru. Nah, ini seluruh bagian kita tapak sampingnya. Kita bisa lihat kalau terondolan nanti bentuknya seperti ini, terdapat fan, kabel manajemen, dan lubang-lubang yang kita tempatkan untuk meletakkan jalur kabel. Pada bagian headernya sendiri terdapat tombol power, tombol reset, tombol mic, tombol audio, USB tool, USB 3, dan tombol LED, di mana kita bisa menggunakan tombol LED ini untuk mematikan dan atau menyalakan dari LED fan tersebut. Nah, untuk bagian atas sendiri dapat kita lihat bahwa di atasnya terdapat dust filter yang gunanya untuk menahan debu supaya tidak masuk. Dust filter ini magnetik ya. Nah, kurang lebih penampakannya dust filter seperti ini. Yang besar magnetik itu bagian atas, sedangkan yang kecil ini adalah untuk bagian PSU cover. Untuk bagian belakangnya sendiri dapat kita lihat terdapat tempat untuk PSU, 7 slot ekspansi PCIe, dan sebuah fan 12 cm yang bisa kita atur ketinggiannya. Nah, fan ini juga fan yang sudah LED berwarna biru seperti fan di depan seperti tadi. Di bagian bawahnya sendiri dapat kita lihat terdapat lubang-lubang di mana tempat PSU berada, dan di situ bisa kita letakkan dust filter. Di kaki-kakinya sendiri itu terbuat dari karet sehingga sangat aman untuk kita letakkan casing ini di atas meja supaya tidak geser atau bahkan jatuh. Untuk kabel-kabel headernya yang kurang lebih standar lah, ada audio, USB 2, USB 3, power, dan lain-lain. Sedangkan untuk moleknya sendiri kurang lebih seperti ini kabel molek dari keempat fan tadi, supaya nanti bisa nyala dan bisa bekerja secara normal. Kurang lebih seperti ini bagian dalam dari casing ini, muat dari mini ATX, M-ATX, dan ATX motherboard, sehingga sangat fleksibel buat kalian yang punya berbagai macam motherboard, dan spesifikasinya dapat kita lihat pada bagian kanan video ini. Tetapi ada hal yang mengganggu dari casing ini. Salah satunya adalah area kabel manajemen pada bagian belakang yang sangatlah sempit, sehingga menyulitkan kita untuk mengatur kabel pada bagian belakang. Namun,
Di bagian depannya terdapat area kabel manajemen yang cukup luas, serta perlu diingat bahwa plat besinya terdapat area cembung, di mana kita bisa menata dan menyembunyikan kabel pada bagian tersebut, meskipun area kabel manajemennya tidaklah besar. Hal lain yang cukup mengganggu adalah jarak antara tempered glass dengan casingnya sangatlah sempit, sehingga udara yang masuk cukup terbatas. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, kayaknya tidak ada masalah berarti sih ya. Sedangkan untuk slot PCI-nya, kita harus mematahkan bagian slot PCI-nya. Belum yang detachable, tapi untuk harga casing-casing yang harga-harganya segini, kayaknya belum ada tuh yang detachable, jadi masih maklum lah ya. Lalu hal positif lainnya adalah di area PSU ini terdapat lubang-lubang pada bagian atas dan bawah, sehingga PSU bisa mendapatkan asupan udara segar yang cukup, membuat PSU tidak overheat, serta bisa menyalurkan listrik secara optimal ke komponen-komponen listrik lainnya. Lalu, hal yang kita suka dari casing ini adalah memiliki dua tempered glass pada sisi depan dan sisi kanan, serta sudah free built-in 4 buah LED fan yang bisa menyala, sehingga kita tidak perlu lagi pusing-pusing mencari LED fan atau mencari fan lagi. Sudah built-in dan sudah kekinian lah. Kurang lebih seperti review dari Infinity Vista kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya.